saudara untuk melihat waktu Tuhan itu begitu indah. Jangan kita memaksakan waktu kita, tetapi izinkanlah waktu Tuhan yang terlaksana di dalam hidup kita. Sebab Alkitab berkata Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam Pengkhotbah pasal 3:11, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Alkitab berkata ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Itu artinya punya waktu sendiri. Tuhan punya kairos. Tuhan punya waktu masing-masing kepada kita. Tuhan sudah punya waktu. Tuhan sudah mendesain waktunya di dalam hidup kita, saudara-saudara. Jadi kita tidak boleh ingin sama dengan orang lain. Saya ingin sukses cepat seperti orang lain. No. Sebab Allah punya desain waktu bagi masing-masing kita. Ada waktu untuk jodoh, ada waktu untuk sukses, ada waktu untuk diangkat Tuhan, ada waktu untuk menikmati semua janji Tuhan, ada waktu untuk dapat mobil, ada waktu untuk dapat rumah pribadi, ada waktu, semuanya ada waktunya. Kita tidak boleh menyamakan diri kita dengan orang lain, sebab Allah telah menentukan masing-masing kita punya waktu. Makanya Alkitab menegaskan untuk segala sesuatu ada waktunya. Apakah itu berarti Alkitab atau pengkhotbah ini mengajarkan kita untuk pasif? No. Bukan, saudara. Alkitab tidak sedang mengajarkan kepada kita untuk pasif. Tetapi Alkitab sedang berkata begini, kamu harus mengerjakan bagianmu dan kamu tunggulah ada waktunya Tuhan mengerjakan bagiannya di dalam kehidupan kita. Pengkhotbah pasal 11 ayat 6 Alkitab berkata kita harus rajin bekerja, gak boleh malas. Jadi kemudian ayat ini tidak sedang menegaskan bahwa kita pasrah. Jadi kita ya udah malas-malas, kita bangun tidur, kita tidur makan. No. Itu bukan maksud Tuhan. Karena kita berpegang, kita salah menerapkan, mengaplikasikan firman ini. Dan kita berkata segala sesuatu ada waktunya. Jadi saya malas atau apa? No. Itu bukan maksudnya. Maksudnya adalah saudara dan saya harus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, yang menjadi area kita, yang menjadi bagian saudara dan saya, yang menjadi kaplingmu dan kaplingku. Dan jangan coba-coba memasuki kaplingnya Tuhan. Sebab kita berkata segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Pengkhotbah 11 ayat 6 Alkitab berkata taburkan benih pada pagi hari dan jangan berikan dia istirahat. Tanganmu tidak boleh istirahat sampai petang hari. Sebab kita tidak tahu mana yang berhasil. Tabur A, tabur B, tabur C, tabur D. Lakukan bagian kita. Bagiannya Tuhan adalah menumbuhkan taburanmu dan kemudian membuat dia bertumbuh dan berhasil dan berbuah. Yang percaya katakan amin. Nah, Pengkhotbah pasal 3 ayat 10 sampai 11. Walaupun demikian manusia, perhatikan, walaupun demikian desain Tuhan yang hebat itu dalam hidup kita. Ketika Allah menciptakan kita, Tuhan punya blueprint yang hebat, yang amazing dalam hidup kita. Alkitab berkata walaupun demikian manusia tidak dapat memahami semua pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Itu sebabnya malam ini saya ingin membuka rahasia kebenaran ini kepada saudara dan saya supaya kita boleh memahami. Sekalipun di masa krisis, sekalipun di masa padang gurun hari-hari ini, masa goncangan yang hebat saudara-saudara, tapi listen to me, dengar saya, jangan khawatir, jangan takut. Jangan saudara kemudian berdoa, saudara sudah melakukan segala sesuatu dan kemudian belum ada hasilnya, saudara menyerah, putus asa. No. Tunggu waktu Tuhan. Sebab segala sesuatu indah dalam waktu Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Ada bagian kita dan ada bagiannya Tuhan. Pak, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Saya akan menyampaikan dengan cepat. Ada 4 hal yang saudara dan saya harus lakukan hari-hari ke depan. Yang pertama, Pengkhotbah pasal 3 ayat 14, saudara. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Ini yang saudara dan saya harus tanam dalam di dalam hati kita. Saudara harus tanam itu makin dalam. Saudara itu seperti bor yang saudara tanam bor ke dalam pikiran dan hatimu dan simpan itu di dalam bagian hati yang terdalam. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Katakan bersama saya berdaulat. Katakan bersama saya Tuhanku adalah Tuhan yang berdaulat
berdaulat atas hidupku. Yes. Saudara perhatikan, kita harus mengizinkan Tuhan berdaulat penuh atas seluruh kehidupan kita. Kita tidak boleh membiarkan hidup kita berjalan sendiri. Kita tidak berdaulat atas diri kita sendiri, tapi Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Nah, itu harus tersimpan dalam pikiran kita. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berdaulat atas hidupku, Tuhan yang berdaulat atas kesehatanku, Tuhan yang berdaulat atas rumah tanggaku, Tuhan yang berdaulat bagi jodohku, yang berdaulat bagi pekerjaan dan bisnisku, Tuhan yang berdaulat bagi pelayananku. Sebab perhatikan, Tuhan itu berdaulat bagi hari esok kita. Dia yang memegang hari esok kita, Dia yang menentukan masa depan kita. Segala sesuatu ada di dalam kendali dan tangannya. Tuhan mengatur segala sesuatu yang terbaik kepada kita, anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita harus paham kebenaran ini. Tuhan berdaulat. Ya Tuhan, Engkau berdaulat. Ya Tuhan, Engkau berdaulat. Jadi kalau kemudian saudara menemukan ada jalan buntu di dalam hidupmu, ketika engkau berdoa dan sepertinya belum ada klik, pintu belum bunyi dan terbuka, jangan putus asa. Sebab tunggu timing, tunggu kairosnya Tuhan, tunggu waktu Tuhan. Tuhan Dia yang berdaulat. Dan kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada yang dapat membatasi dan menghalanginya. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara perhatikan, tidak ada satupun kekuatan di bawah kolong langit ini yang dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidupmu dan hidupku pasti terlaksana, pasti akan terjadi. Yang percaya katakan. Karena itu mari kita semua tunduk di bawah otoritas Tuhan. Izinkan kita tunduk di bawah otoritas Tuhan. Jangan melawan. Jangan melawan. Dalam bahasa Jerman, jangan kepala batu. Jangan mau berjalan dalam kehendak kita sendiri. Kita lemah, kita akan susah hidup kita. Mari izinkan hidupmu tunduk di bawah otoritas Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kita harus belajar sabar. Sebab Tuhan tahu waktu yang terbaik bagi hidup kita. Yang pertama, saudara, izinkan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Yang kedua, belajar sabar. Sabar, 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 sabar. Sebab ada pepatah yang berkata, orang sabar disayang Tuhan. Artinya kita tidak memaksa kehendak kita. Mari kita belajar sabar, sabar, sabar. Sebab Tuhan bekerja dalam waktunya, bukan waktu kita. Segala sesuatu indah pada waktunya. Kita harus berusaha untuk mengerjakan bagian kita, tapi kita tunduk kepada otoritas Tuhan. Sabar dalam susah suka, sabar Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar Tuhan beri kuat pada waspada. Sabar dalam susah suka, sabar Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar Tuhan beri kuat padamu. Tuhan punya waktunya sendiri. Saudara perhatikan ketika peristiwa mujizat pertama yang Yesus lakukan di Kana. Tuan rumah kehabisan anggur, saudara. Dan kemudian Ibu Yesus datang dan berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Saudara, kalau saudara memperhatikan dan menyelami kebenaran itu, maka Yesus sangat marah sehingga Dia tidak memanggil ibu. Dalam bahasa Yunani Dia memanggilnya dengan hai perempuan, waktuku belum tiba. Dengar, Tuhan melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Sabar dalam susah suka, sabar Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar Tuhan beri kuat pada. Kalau saudara mengevaluasi dirimu dan saudara kedapatan mendapati hidupmu masih gagal. Kenapa saudara gagal? Kenapa masih gagal? Kenapa belum berhasil? Saya berdoa, saudara, temukan alasannya supaya hari-hari ke depan tidak lagi
yang kita temui kegagalan, tapi kita akan temukan di dalam hidup kita yang terjadi adalah sukses, berhasil, dan beruntung. Yang percaya katakan amin. Serahkan semua kepada Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar mengucap syukur atas segala yang Tuhan berikan kepada kita. Belajar mengucap syukur. Say thank you. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Efesus pasal 5 ayat 20, saudara catat dan baca. Harus mengucap syukur dalam segala sesuatu. Mengucap syukur senantiasa, artinya terus menerus, tidak mengenal waktu. Mengucap syukur atas segala sesuatu, bukan cuma satu hal, tapi segala hal dalam segala waktu dan kondisi. Kita belajar mengucap syukur. Jangan cuma mengucap syukur dalam keadaan baik, tapi belajarlah mengucap syukur dalam keadaan yang sukar. Sebab tunggu waktunya. Dalam waktu Tuhan, Tuhan akan membuat segalanya menjadi indah. Yang percaya katakan amin. Berhentilah bersungut-sungut, berhentilah mengeluh. Walaupun kondisinya memang lagi krisis, global krisis sekarang, coronavirus telah memukul semua sendi kehidupan. Tapi dengan listen to me, belajarlah mengucap syukur. Jangan bersungut. Persungutan itu yang telah membuat bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Saudara dan saya, kita harus berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Dan keempat, yang terakhir, yang harus kita lakukan, bagiannya Tuhan dia lakukan. Bagian saudara dan saya adalah yang keempat, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Tetaplah belajar hidup takut akan Tuhan, sebab ketaatan kita akan mengubah nasib yang buruk menjadi baik pada waktu Tuhan. Takut akan Tuhan sama dengan menghormati Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti taat kepada perintah-perintahnya. Bukan cuma 1-2 perintah, tapi taat kepada semua perintah-perintah Tuhan. Orang yang takut pada Tuhan, percayalah, pasti akan hidup di dalam kekudusan, saudara. Mari kita belajar hidup kudus. Mari kita hidup belajar benar. Mari kita belajar hidup memuliakan Tuhan. Makin serupa dan segambar dengan Yesus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita pandang hari esok dengan penuh harapan. Sebab Tuhan yang memegang kendali dan hari esok kita. Saya akan menutup dengan satu statement sebelum kita berdoa. Tuhan selalu menolong kita. Jadi jika sekarang belum ditolong,